Jadi kalau kita perhatikan ya di data, jadi sebenarnya perlemahan itu atau penguatan dolar saat ini itu lebih banyak karena memang indeks dolar Amerika sekarang yang tertinggi ya. Jadi indeks dolarnya sudah menyentuh angka level 105 yang itu merupakan tertinggi sejak Desember tahun 2002. Nah, jadi konsekuensi dari itu akhirnya memang ada perlemahan di beberapa mata uang di Asia, terutama di ASEAN misalkan kita masih relatif masih bagus, year to date kita penurunannya sekitar 6,9%. Sementara kalau kita lihat Thailand sampai 19%, penurunannya ringgit Malaysia telah melemah hampir 9%. Nah, artinya kita melihat bahwa Bank Indonesia sampai saat ini masih menunggu, belum melakukan action untuk melakukan intervensi pada pasar keuangan ini. Nah, oleh karena itu kita dari sisi fiskal, kita masih percaya bahwa Bank Indonesia masih mampu dan memiliki kredibilitas untuk jangan sampai kemudian ada kepercayaan yang menurun terhadap rupiah. Dan ini kalau kita lihat fundamental ekonomi kita sebenarnya dengan adanya windfall harga komoditi yang cukup tinggi, mestinya cadangan devisa kita juga cukup bertambah, cukup banyak gitu ya. Sehingga harapan kita pasti tidak ada gejolak-gejolak yang lebih menakutkan. Oleh karena itu, fiskal selain kita menjaga masalah di agregat demand-nya dalam bentuk subsidi, bagaimana kredit murah juga tetap kita berlakukan, kita juga mengaktifkan alarm di dalam tim KSSK, di situ ada OJK, ada LPS, kemudian ada Kemenku dan BI. Tentunya kita akan melihat semua dinamika yang terjadi di pasar, apakah kemudian perekonomian seperti kata Bu Afi tadi, bagaimana sektor keuangan kita, dan sampai saat ini kita melihat masih dalam konteks aman, sehingga kita melihat tidak perlu adanya kepanikan di sektor keuangan. Oke, masih dalam kondisi aman begitu ya saat ini. Nah, dari Ibu Afi sendiri melihatnya bagaimana? Iya. Setujukah dengan Oke. pernyataan Jadi dari Pak Chandra? memang kalau dilihat kelihatannya aman-aman saja. Justru yang ditakutkan kan begitu nanti 2023 dan itu kan nggak lama, tinggal 6 bulan lagi kan. Justru dari sekarang itu seharusnya kita jangan mengatakan aman-aman saja, tapi harus mulai melihat worst scenario. Ketika kalau kita bicara LAR ya, udah hampir 20% misalnya. Nah, mana nih yang bakal nggak bisa membayar? Mana yang memang dia bisa bayar tapi butuh jangka waktu yang lebih panjang gitu. Jadi tidak bisa satu kebijakan begitu kembali ke normal begitu saja karena kita kondisinya tidak normal seperti sebelum pandemi. Kita ada persoalan Ukraine ya, ada persoalan supply shock, ada persoalan the Fed gitu. Jadi menurut saya mungkin jangan selalu mengatakan baik-baik saja, tapi juga kita harus mengajak dunia usaha dan masyarakat untuk sama-sama berpikir gitu ya. Bahkan kalau kita lihat di negara lain aja, pegawai negerinya udah diajak menanam di rumah misalnya gitu. Jadi ada perhatian kepada masyarakat supaya dia tidak hanya dikatakan baik-baik saja, tapi juga memikirkan tentang dirinya gitu ya, dan juga dunia usaha gitu. Itu saya rasa perlu juga gitu. Karena kalau pemerintah bilang selalu baik-baik saja, orang jadi lengah gitu. Nah, ini saya rasa juga perlu diperhatikan hal semacam ini. Artinya sense of crisis ya juga perlu ditingkatkan. Setuju gitu banget. ya? Walaupun dikatakan kita negara berkembang nanti akan lebih baik gitu, tapi kan tetap kita harus waspada karena satu perang kita nggak tahu sampai kapan ya kan. Terus yang kedua juga The Fed kalau kita lihat 2023 ya masih akan terus bahkan masih akan menaikkan juga gitu. Oke, ini terakhir untuk Pak Chandra begitu tadi artinya dari Bu Afi disebutkan begitu bahwa diperlukan sense of crisis ya juga di tengah kondisi saat ini karena ancamannya tidak hanya di tahun 2022 tapi juga di tahun depan gitu. Dari Anda sendiri Pak, mungkin strategi-strategi yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam menghadapi kondisi-kondisi geopolitik kemudian juga kondisi saat ini pasca pandemi seperti apa? Iya, jadi pengalaman hari ini ya itu sebenarnya bukan hal baru bagi Indonesia. Tahun 2013 kita mengalami hal yang sama pada saat itu juga menjelang pemiluan umum juga pada waktu periode Pak Jokowi yang pertama ya. Dan pada saat itu memang harus kita akui bahwa pemerintah mestinya lebih concern dan tidak boleh lengah. Jadi yang disampaikan Bu Afi saya pikir sudah benar ya bahwa bukan berarti kalau kita aman kemudian tanda petik engah gitu ya, tidak hati-hati. Jadi tetap kita harus mengelola dengan baik, tetapi untuk saat ini memang kita bisa kita katakan aman gitu karena memang kita dari seluruh proyek yang kita amati, kemudian target-target semua masih masuk dalam kriteria yang kita susun itu. Oleh karena itu saya pikir sekarang ini yang perlu kita jaga, konsumsi pemerintah kita jaga. Yang kemarin agak negatif yang tadi disampaikan Bu Afi. Bagaimana proyek-proyek pemerintah harus tetap berjalan dengan baik. Yang kedua,
di pemerintahan daerah juga perlu dilakukan usaha-usaha mempercepat pengeluaran karena kita lihat dana di perbankan juga masih cukup tinggi. Jadi dana Ya. ditransfer dari pusat ke daerah, di sana nggak dibelanjain. Ini yang jadi masalah yang memang menjadi PR besar kita, Oke. bagaimana dana ini mengalir dari APBN ke masyarakat.